Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan memaparkan hasil kerja kelompok kami mengenai kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Yusriani selaku moderator dan pemateri pertama, dan anggota kelompok saya bernama Atia Murnasa sebagai pemateri kedua. Langsung saja. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan di Indonesia telah mampu mempersatukan berbagai suku bangsa yang memiliki bahasa daerah yang berbeda-beda. Perkembangan bahasa Indonesia sekarang ini sudah mulai mendapatkan tantangan dari bahasa Inggris, bahasa komunikasi dan telekomunikasi di kalangan generasi muda. Pemahaman masyarakat terhadap kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia dapat menjadi dasar dalam menumbuhkan jiwa nasionalisme kaum muda dan pelajar. Dalam hal ini, bahasa Indonesia diketahui mempunyai dua kedudukan, yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Dalam kedudukan sebagai bahasa nasional, fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, identitas nasional, alat perhubungan antar warga, antar daerah, dan antar budaya, serta alat pemersatuan suku, budaya, dan bahasa yang antara. Bahasa Indonesia semakin kokoh kedudukannya sebagai bahasa negara setelah disahkan Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945. Negara terdapat dalam bab 15 pasal 36. Adapun bunyi pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 adalah bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mempunyai dua kedudukan yang sangat penting, yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Sebagai bahasa nasional, fungsi bahasa Indonesia diantaranya adalah untuk mempererat hubungan antara suku di Indonesia. Fungsi ini sebelumnya sudah ditegaskan di dalam butir ketiga Instruksi 4 Pemuda 1928 yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia." Untuk materi selanjutnya, saya persilahkan kepada pemateri kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atia Murnasa sebagai pemateri kedua. Langsung saja. Bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan teknologi dan seni. Bahasa adalah alat untuk perwujudan budaya yang digunakan manusia untuk saling berkomunikasi antara satu dengan yang lain, sehingga dapat saling berbagi pengalaman dan saling belajar untuk meningkatkan nilai intelektual. Hubungan bahasa, seni, dan agama adalah kesenian yang menyempurnakan dan menyemarakan sistem agama dengan menggunakan media bahasa. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa perantara dalam segala aspek membuat bahasa Indonesia memiliki ciri khas tersendiri di dalam penggunaannya. Dapat dibedakan pemakaian bahasa di dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, maka terpilihlah bahasa formal sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia sebagai bahasa perantara atau penggunaan bahasa Indonesia. Berbeda dengan itu, di dalam seni, bahasa dipakai sesuai porsinya, yaitu bahasa dan keindahan. Jadi penggunaan bahasa Indonesia yang dinilai indah adalah ciri dari seni itu sendiri.